Tenda itu dimensinya kecil, volumenya pun juga tak seberapa, tapi kerinduannya tiada tara. Obrolannya bisa tentang gunung, prediksi cuaca, atau bahkan tentang hati yang pernah terluka. Halo teman, mari kembali membuat cerita di gunung lagi. Kembali mendaki adalah suatu kisah yang mungkin akan terus terulang di kisah hidup saya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendaki di Gunung Kaki, salah satu gunung yang terkenal di prefektur Gunma. Pagi ini kita berkumpul dulu di Maebashi Station untuk setelahnya berangkat ke bus stop terakhir menuju Akagiyama. Dan kali ini kita mendaki dengan kawan lama dan juga kawan baru. Kita mendaki dengan Mas Suhada, Adik Koko dan Mas Daru, dan juga beberapa perempuan seperti Indah, Yunin dan Intan. Dari beberapa teman saya kenal lewat media sosial tentunya. Dan alasan mendaki kali ini kita mengambil Gunung Akagi adalah karena saya dan teman-teman lainnya hanya ingin berkenalan serta ingin tahu juga ritme jalan dan seberapa asik mendaki dengan perempuan-perempuan ini. Kita tidak meremehkan perempuan karena kita tahu semua mempunyai basic pendakian yang cukup, tapi kita perlu komunikasi untuk kesan pertama kita bertemu. Oke sob, pada hari ini kita mau mendaki. Kita kembali lagi ke konten yang apa adanya, yang nggak cerewet tentang ini itu. Pokoknya kita mendaki dan mendaki lagi. Ini kita tadi ke campnya apa namanya Akagi. Sebenarnya nggak ada camp sih. Ya camp sih ini namanya. Oh ada tendanya. Kita ngecamp di sini untuk nanti malam harus. Tapi hari ini kita langsung ke atas. Kalau kata orang anak senja itu ngejar senja. Tapi kayaknya mendung deh, ya nggak tahu lah, dapat nggak dapat nikmati saja. Oke guys, kita lanjutkan ke perjalanan selanjutnya dong, masa ke rumah. Oke. It's the sunlight through the curtains. Setelah mendirikan tenda, kita lekas menuju puncak kaki. Karena sesuai rencana, pendakian akan kita rampungkan di hari ini sekalian. Musabab hari esok cuaca juga kurang meyakinkan, serta orang yang jauh seperti saya agar bisa pulang lebih awal. Sebenarnya juga sudah lama tak berbincang manis ditemani sunrise di puncak gunung. Tapi persetan, musim dingin sangat malas kalau disuruh bangun pagi untuk mengejar jingga itu. Karena juga masih ada bulan-bulan lain yang hangat saat menikmatinya. Target hari ini senja, itu pun kalau dapat. Kalau tidak dapat, cerita kita lebih indah dari senja itu sendiri. Ya, karena menurut saya semua bisa dinikmati di rimba. Kalaupun tidak dengan keindahan, bisa juga dengan gempuran badai dikala kita berjalan di sana. Semua bisa kita nikmati tergantung gimana cara berpikir kita. Kalau kata Suhada, tak perlu senja, badai pun juga romantis saat kita bersama. Kata orang yang hatinya lagi berbunga-bunga. Tidak masalah, mendaki itu akan lebih menyenangkan dikala semua sesuai target dan bisa bertemu kawan yang mengagumkan. Kalaupun tidak sesuai target, setidaknya menemukan teman yang bisa menjadi guru-guru kita di kehidupan. Makanya, saya salah satu orang yang sangat ngeyel kalau mendaki itu lebih enak kalau ada campnya. Karena kita bisa bertukar informasi, bercanda hahaha, dan juga curhat tentang patah hati. Dan bicara patah hati dan masalah-masalah hidup sebenarnya tak perlu dibawa berlebihan. Karena hidup kita siklusnya akan sama lagi dan lagi. Kalau kita sadari, hidup akan begitu-begitu saja. Hari ini kita akan bahagia, lusa bisa juga langsung patah hati, lalu minggu depan kita bahagia lagi, dan lain waktu kita akan patah hati lagi. Semua itu tentang kita yang harus menyadari kalau kita hidup bukan digariskan untuk hanya menikmati patah hati, melainkan juga bahagia hati.
Jadi, cukup tutup hati untuk yang tidak mempunyai hati dan buka lembaran baru untuk menikmati bahagia hati. Memang tak semudah itu, tapi semua bisa dilakukan asal kau tahu waktunya, sadar diri, siklus akan sama dan berulang. Jangan malah kau nikmati itu patah hati. You make me wanna stay in these ordinary days. It's the way you feel the music, spinning like the falling leaves. You are poetry in motion. Oke, Lur, ini kita udah di pertengahan antara Akagi sama Aka apa ini? Ini jokes yang masuk apa ini? Pokoknya ini di perjalanan untuk belakangnya danaunya yang sudah membeku tapi nggak kelihatan dah. Cuh, susah ya. Inilah keadaan. Ini kita istirahat sebentar, tapi kita berjalan hari ini slow banget karena ya tinggal berapa langkah sih kayaknya ya, 10.000 ya. 10.000 kaki. Sampai puncak. Oke. Mengabarkan sampai setengah puncaknya. Nanti lagi ya. Oke, guys. It's the sunlight through the curtains, morning pushing back the night. It's your faces in the kitchen. Kalau kata orang, ke gunung bisa meredakan patah hati atau kegusaran hati. Tapi saya rasa itu juga kurang tepat. Ke gunung itu hanyalah pelarian sementara dari riuhnya isi kepala dari masalah-masalah yang ada. Karena faktanya setelah turun gunung masalah juga tak terselesaikan. Karena sebenarnya yang harus dibenarkan antara lain adalah cara kita menanggapi dan pola pikir kita terhadap masalah. Tidak kurang dan tidak lebih, kuncinya adalah itu. Kembali ke gunung. Gunung Akagi ini termasuk jajaran 100 gunung terkenal di negara ini. Gunung ini terkesan biasa-biasa aja untuk kita yang sering menikmati daerah Alpen Utara. Tapi walaupun termasuk gunung yang mudah, gunung ini juga perlu Anda datangi untuk membuat cerita selainnya kita pada hari ini. Ke gunung tak melulu tentang keindahan. Ke gunung bisa saja untuk menenangkan hati atau menikmati momen bersandar dengan sulangan kopi di cerita tenda kita. Gunung Akagi ini dari segi treknya tidaklah sulit. Mungkin hanya sekitar 1 jam 30 menit dari pintu rimba sampai ke puncaknya. Ya, sebut saja hiking manja kalau ke tempat ini. Tak perlu berekspektasi banyak-banyak. Takutnya kecewa seperti selainnya hubungan yang pernah kau bawa dengannya. Gunung ini minim landscape yang memakan mata, tapi sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang hanya punya libur 1 hari, karena gunung ini sangatlah mudah untuk tektokan sehari saja. In these ordinary days. It's the way you feel the music, spinning like the falling leaves. You are poetry in motion, and you want to dance with me. I know it won't always be like this. Oke, sedulur. Kita akhirnya sampai di puncaknya apa namanya, Akagi. Nah, jalurnya susah guys, sumpah susah banget ini jalur. Paling susah ini, gunung paling susah. Tapi sangat memuaskan guys, cuaca juga masih oke. Dan mungkin perjalanannya juga di 2 jam ini doang. 2 jam, maksudnya 10 jam. Kau coplosan aja. Ini puncaknya, kita nikmati di sini pemandangannya. Habis itu kita turun ke camp lagi. Dan ini udah menjelang sore, semoga sunset kelihatan guys. Kalau nggak kelihatan ya udahlah, namanya itu bonus kan. Morning pushing back the night. It's your faces in the kitchen. Maka kesimpulannya satu, patah hati apa hanya sekedar kamu nikmati, atau kau relakan untuk sebuah pelajaran. Dan cukup kembali berhati-hati untuk kedepannya,
karena kita sangat paham betapa tidak enaknya. Kemudian jangan seenaknya memasukkan hati lagi kepada orang yang baru nantinya. Karena hati butuh tempat yang nyaman, maka jagalah hatimu untuk orang yang memiliki hati. I know it won't always be like this. Eyes are open, I don't wanna miss these ordinary days. These ordinary days. In a million little ways, you make me wanna stay in these ordinary days. It's the way you feel the music, spinning like the falling leaves. You are poetry in motion. Ya, segini saja konten pada hari ini, dan saya mengabarkan dari Guma atau Dance with me. dari saya. See you next time. Stay home and stay safe. Wassurana. Jangan lupa